Pemirsa, kurang dari setahun, 3 pucuk pimpinan lembaga negara dipecat karena persoalan etika, moral, dan integritas. Ketua KPU RI Hashim Asyari diberhentikan secara tidak hormat karena perbuatan asusila. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam uji materi perkara syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Berikutnya, Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan dari jabatannya usai Firly mengundurkan diri karena pelanggaran etik berat. Firly juga berstatus tersangka dalam kasus suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Para pengabdi kekuasaan yang seharusnya jadi penjaga moral malah jadi sosok yang membuat malu dan meninggalkan noda di lembaga yang dipimpin. Ada apa dengan negeri ini sampai-sampai para pejabat tingginya miskin moral? Masih adakah revolusi mental atau jangan-jangan sudah mental? Inilah kontroversi selengkapnya. Para pengabdi kekuasaan nirmoral bersama saya Zilvia Iskandar. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Mungkin saja pola rekrutmen itu memberi faktor, ya. Tapi apakah itu menjadi faktor yang sangat menentukan? Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Prof Gayus, apa kabar Prof? Baik, sehat ya? malam ya. Oke, baik. Kemudian ada Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Kang Uki, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya di sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Udah Ferry, selamat malam. Berikutnya juga ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Kang Pipin, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. Dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Hari ini kita bukan bahas para pengabdi setan ya, tapi para pengabdi kekuasaan. Ada judul film Para Pengabdi Setan. Nah, udah Ferry, hanya di Indonesia sepertinya 3 pucuk pimpinan lembaga tinggi negara dari Ketua MK, kemudian Ketua KPK hingga Ketua KPU-nya semuanya bermasalah. Ada apa? Salah siapa? Ya, saya pikir kalau mau coba bercermin lebih besar dalam praktik ketatanegaraan kita ya, tentu kehadiran 3 figur ketua yang bermasalah ini ada lembaga yang menyeleksinya. Kalau di ruang Mahkamah Konstitusi melibatkan pemerintah, DPR, Mahkamah Agung. Kalau di ruang KPU dan KPK ada peran Presiden dan DPR. Nah, kalau mau dievaluasi bagaimana proses agar lembaga ini menghasilkan figur-figur yang independen, kalau di kekuasaan kehakiman lebih keras kalimatnya ya, memastikan kekuasaan kehakiman itu menjadi lembaga yang merdeka. Merdeka dari campur tangan siapa ya, campur tangan semuanya. Kalau KPU harus mandiri, KPK harus independen gitu ya. Nah, prosesnya ini yang menurut saya jadi titik masalah krusial. Bagaimanapun ketiga lembaga ini ditugaskan untuk netral dari ruang-ruang politik kekuasaan. Tapi praktiknya? Tapi praktiknya malah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik itu yang menyeleksi mereka. Berarti salah siapa? Jadi salah lembaga yang menyeleksinya. Salah lembaga yang menyeleksinya? Iya. Bagi saya tidak mungkin tidak ada asap tanpa ada api gitu ya. Pasti lembaga ini punya peran besar untuk menghadirkan figur-figur yang betul-betul merdeka dan independen dalam lembaga-lembaga ini.
Hanya memang harus diakui ruang politik kita itu sangat transaksional. Menggunakan kekuasaannya untuk memastikan orang yang dipilih itu sesuai dengan kepentingannya atau lawannya akan melakukan itu. Nah, oleh karena itu ya lembaga ini harus dihindarkan dari ruang-ruang dipilih dari lembaga-lembaga itu tadi. Misalnya KPU kalau dipilih oleh orang-orang yang berkaitan sebagai peserta pemilu kan aneh ya. Ada pemain bola yang milih wasitnya, tentu yang paling dominan yang akan menentukan wasitnya siapa. Oleh karena itu harus diperbaiki lah. Baik, harus diperbaiki. Ada salah satu contoh di sini, Ketua MK yang sekarang tidak Ketua MK lagi, yang seharusnya tadi udah Ferry menyebutkan kalau MK itu harusnya betul-betul merdeka sekali. Tapi ternyata Prof Gayus, kita contoh ambil di sisi lembaga yudikatif kita, ternyata tidak semerdeka itu. Buktinya Ketua MK saja akhirnya dicopot karena diduga ada intervensi yang terkait dengan politik. Ini salah siapa, Prof? Saya akan memulai dari kewenangan yang digunakan dan salah gunakan sehingga mereka ini pimpinan lembaga negara ini bermasalah sehingga dicopot atau dipecat. Nah, saya akan memulai dari mereka mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan salah gunakan itu dari satu ketentuan, yaitu kewenangan itu diberikan secara atributif atau atribusi pemberiannya. Di sini artinya undang-undang atau negara yang menunjuk mereka dan dilantik oleh presiden untuk menjadi jabatan itu. Kalau untuk mendapatkan kepastian dia salah dalam melakukan tindakan hukum atau tindakan etika, yang kekurangan bagi kita adalah satu lembaganya, yaitu Mahkamah Etika atau Mahkamah Etik. Sebenarnya kita belum punya. Nah, oleh karena itu untuk mempersalahkan sebagai hakim etika tidak mudah. Biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga kehormatan di DPR, MKD, zaman saya dulu BK, Badan Kehormatan, internal. Saya memecat juga banyak ketika zaman itu, padahal sudah dipilih secara langsung 5. Saya memberhentikan anggota dewan dari keanggotaan itu 5 karena tidak layak untuk berada di sana. Jadi kelayakan bukan kesalahan, ya, kepatutan. Nah, oleh karena itu kesempatan ini memang saya keluarkan untuk kita bisa memiliki satu lembaga yang tepat untuk memutuskan dia salah apa tidak, yaitu bidang etika ya Mahkamah Etik. Ini sudah pernah digagas oleh banyak kelompok partai politik. Mahkamah Etik yang sifatnya lebih permanen? Lebih permanen. Untuk mengadili semua pejabat atau orang yang mendapat atribusi dari undang-undang. Tapi Prof Gayus setuju tidak? Dari proses seleksinya itu sebetulnya akar masalahnya ketika ini tidak bebas dari intervensi politik atau kepentingan politik orang yang menyeleksinya? Dari aturannya dulu. Kalau MK itu dipilih oleh 3 lembaga. Pemerintah, masyarakat di bawah DPR, dan satu pemerintah dan Mahkamah Agung 3, masing-masing 3. Nah, dari sumber aturannya sendiri sudah menjadikan satu hal yang nanti berpotensi untuk kepentingan tadi, karena setiap lembaga punya kepentingan, setiap lembaga punya kader. Nah, ini persoalannya. Jadi saya tidak mengatakan pada proses panitia seleksinya, tapi justru aturannya sudah seperti itu di MK. Di MA juga sama sebenarnya, Hakim Agung dipilih oleh KY. Diusulkan ke DPR untuk kalau lolos KY dibawa ke DPR. Hari ini mungkin begitu ya Pak Habib ya. Ini sedang berjalan sekarang. Sama sebenarnya, saya sudah dipilih melalui proses ini. Sebelum itu ditunjuk oleh Presiden. Hakim Agung itu dipilih oleh Presiden secara langsung. Saya angkatan ketiga melalui KY. Diseleksi kemampuan di KY dengan persyaratannya baru dikirim ke DPR. Dipilih lagi secara fit and proper test, kelayakan dan kepatutan. Berarti Prof Gayus setuju ya bahwa akan sangat sulit proses seleksi itu bisa steril dari kepentingan politik? Iya, pengalaman selama ini begitu. Oke, Bang Habib, apakah itu praktik yang terjadi selama ini setiap penyeleksi, entah itu nanti yang memutuskan adalah DPR atau lembaga yang lain, pasti punya agenda titip-menitip orang dalam dan sebagainya? Ya, saya sedikit mengkoreksi ya bahwa Pak Anwar Usman itu diberhentikan bukan karena soal intervensi. Itu tidak ada sama sekali dalam putusan MK-MK. Tapi karena beliau disebut tidak mengundurkan diri. Nah, disitulah justru kita melihat antinomi dan anomali dalam putusan MK-MK tersebut. Ya, antinomi karena pasal 1 angka 5 itu kan bukan untuk hakim MK. Anomali karena bentuk hukumannya tidak diatur di undang-undang. Ya, diberhentikan sebagai ketua. Yang paling masalah menurut saya justru
Pak Jimli Asyidiki sendiri yang seorang anggota DPD sebenarnya melanggar etika ketika beliau menjadi hakim mengadili perkara di MK karena di pasal 302 Undang-Undang MD3 nggak boleh anggota DPD menjadi hakim. Ini bukan sekedar hakim, beliau mengadili lembaga peradilan. Jadi kalau mau bicara masalah etika memang ya absurd sekali sekarang. Sama-sama bermasalah. Kalau kita mengacu pada satu masalah, kita ambil 3 masalah. Kita contohkan satu Pak Firly, kemudian Pak Anwar Usman, Pak Hasyim Asyari, memang nggak bisa disamaratakan ya, punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau kita mau bongkar lebih kritis lagi, kan kita orang-orang kritis ya, ya justru lebih bermasalah lagi. MK itu sangat-sangat bermasalah. Sehingga kalau kita bicara penegakan etika saat ini, rujukannya yang mana kita juga menjadi bingung juga. Ya, nah, apakah persoalannya soal atribusi lembaga-lembaga yang berwenang? Menurut saya nggak begitu. Kalau itu mau kita bongkar semua, saya pikir jangan yang bermasalah saja yang kita jadikan contoh. Yang tidak bermasalah juga kan banyak. Mungkin lebih mayoritas. Dari 1 mungkin, dari 10 mungkin 8 yang tidak bermasalah. Jadi kalau keberadaan misalnya lembaga-lembaga yang memiliki atribusi itu lalu menjalankan tugasnya, di mana produk regulasinya sama-sama kita buat, ya, saya pikir nggak ada yang salah. Dalam proses seleksinya ada yang salah nggak Bang Habib? Ya apapun, ya salah atau tidak. Tapi yang saya tidak sepakat, beda pandangan adalah bahwa apapun yang dikatakan dipilih oleh DPR bermasalah karena DPR memiliki kepentingan. Ini dalam misalnya DPR, ya kan ya, nggak seperti itu. Anda membantah itu ya? Karena itu semua kita sepakati kok sejak awal kok. Baru ketika ada satu orang bermasalah, seolah-olah semuanya nggak benar, nggak bisa begitu. Mas Adi, jadi tidak bisa. Kita ini kan ada mekanisme DPR. Check and balance terus, kontrol terus, ya kan ya. Itu yang selama beliau menjalankan tugas, ya. Jadi kita jangan ngomong figur lah kalau ngomong etika secara umum ya. Iya, ngomong prosesnya. Jadi terutama. ketika kita bicara hal tersebut, pengontrolannya, pengawasannya itu yang harus berjalan. Nanti kita akan bahas soal pengontrolan dan juga pengawasan. Mas Adi, kita sedang bicara bagaimana apakah karena proses rekrutmen yang tidak bebas dari kepentingan politik si A, si B, akhirnya membuat outputnya pucuk-pucuk pimpinan ini juga sangat berpotensi bermasalah yang kita lihat dari 3 contoh yang sudah ada. Saya kira kompleks ya Sylvia. Pertama, memang kita harus akui dari proses seleksi awal soal pimpinan-pimpinan yang kita diskusikan tadi itu memang ini intensi soal kemungkinan ada negosiasi dengan politisi dan kekuasaan itu tidak bisa dibantah. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya dugaan-dugaan para komisioner misalnya diintervensi secara hukum. Ini kan umum, bukan hanya sekarang, tapi pada pemilu-pemilu sebelumnya ini kan berlaku. Begitupun dengan Mahkamah Konstitusi, KPK. Nah yang kedua tentu saja, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kapasitas dan integritas personal. Jadi kasus soal Ketua KPU saat ini, oke lah, soal rekrutmen mungkin masih ada kaitannya dengan DPR. Ini kasusnya asusila, kalau tidak bisa menahan hasrat, gejolak rasa, tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua KPU hari ini tidak bisa dipersoalkan. Kan itu yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sejarah-sejarah besar peradaban di dunia, banyak orang hancur itu kan rata-rata 3 hal itu, harta, wanita, dan tahta. Itu yang terjadi di kita hari ini. KPK ketuanya itu kan persoalan harta, persoalan dikaitkan dengan korupsi. Soal tahta misalnya, itu kan yang dikaitkan dengan MK. Ini kan soal bagaimana etik dan moral itu dipersoalkan sehingga kemudian harus dicopot posisinya. Yang ketiga soal wanita, Hasyim itu terjebak karena persoalan wanita. Jadi dalam konteks itulah bagi saya yang paling penting saat ini ke depan, selain soal integritas personal, jangan lagi siapapun di negara ini kalau berkuasa mengakses terhadap kekuasaan, jangan pernah menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik. Tapi ini kalau sudah Bang Habib jamak. sebut bahwa tidak bisa juga DPR disalahkan meskipun... Memang betul Sylvia tidak bisa disimplifikasi, tapi kan publik tahu. Misalnya untuk jadi komisioner KPU, publik tahu gitu loh kan. Iya, semua orang tahu misalnya. Kesalahan kita. Semua orang yang mana gitu loh. Nah, minimal di kalangan kita lah misalnya juga, kalau nggak boleh, Bos. Anda ini menjudgment, mengeneralisir, ya. Kita menurut saya dari sekian banyak pejabat publik yang bermasalah apakah mayoritas? Enggak juga. Kalau yang bermasalah mayoritas, menurut saya baru kita ngomong soal rekrutmennya, soal atribusi tersebut. Kan ini kita sepakati bersama-sama. Bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan ini selalu begitu. Yang bermasalah berapa persen?
Gitu loh. Nah, ketika yang bermasalah mayoritas menurut saya oke kita persoalkan. Tapi Kalau ini enggak ketuanya berarti langsung, Bang. apapun, whatever, ya kan ya. Pucuk pimpinannya langsung. Ya, ini dari tadi dibahas pucuk pimpinan, ya kan ya, kebetulan saja orangnya pucuk pimpinan, ya kan ya. Tapi yang tidak bermasalah dari KPU sekian orang menurut saya nggak masalah, yang lainnya. Tapi ya banyak kan? juga tuh Bang. Di KPU kan pernah juga kena Bukan. komisionernya. Oke, Pak. Di MK juga pernah, di KPK juga pernah. Kita anggota-anggotanya. akhirnya menurut saya ya bisa anarkis, Pak. Kalau lembaga negara, semua lembaga negara yang memiliki atribusi ini kita salahkan lembaganya. Bisa anarkis kita, Pak. Nggak perlu DPR, nggak perlu KY, nggak perlu MA. Ya, pilih langsung bareng-bareng semua pakai pemilu. Pakai semacam referendum semua. Nggak begitu cara berpikirnya menurut saya. Tidak boleh digeneralisir. Jangan digeneralisir. Lanjutkan lagi, Ji. Ya gini. Kan begini, kalau untuk menjadi anggota dan komisioner KPU, semua orang juga tahu kok, dia punya relasi dengan kekuasaan. Siapa? DPR. Tentu dalam konteks itulah sebenarnya nggak ada persoalan, karena memang regulasinya mengatur. Yang paling penting sih sebenarnya, jangan pernah ketika mereka jadi komisioner misalnya miring-miring dan menyalahi prosedur etik dan demokrasi. Kan itu saja sebenarnya kuntinya, Zilvia. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, nah saya dari dulu mengatakan bahwa jangan ada lagi ada celah bahwa semua kompetisi, semua regulasi itu bisa diubah di tengah jalan atau di akhir hanya demi untuk memenangkan pertarungan dan ingin memajukan tertentu. Misalnya ambang batas presiden, ambang batas parlemen. Biasanya dari dulu diperbincangkan kalau mau jelang pemilu ke depan, saya kira harus ada kanal penutup supaya persoalan regulasi itu misalnya setahun sebelum pencoblosan tak boleh ada gugatan di MK supaya tuduhan-tuduhan untuk memuluskan orang tertentu maju kompetisi, mencegah kelompok tertentu supaya tidak bisa maju tidak terulang. Problemnya adalah di kita itu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia seakan-akan bisa mengubah segala-galanya. Kan itu yang sebenarnya kita tidak mau, bahwa MK kemudian siapa lagi, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu ada intervensi DPR. Ya, tidak bisa dibantah. Tapi minimal kita harus sepakat bahwa segala sesuatu yang diputuskan di akhir dan kemudian menggunakan kewenangan kekuasaan di atas segala-galanya, itulah yang kemudian kita perbincangkan. Bagaimana mungkin kita misalnya percaya 100% kepada kawan-kawan KPU bahwa mereka tidak punya relasi kuasa? Bagaimana mungkin kita tidak mau percaya 100% kepada KPK misalnya, sementara dipilih oleh pimpinan ataupun anggota Komisi 3 di situ. Yang paling penting adalah jangan pernah bahwa ketika mereka berkuasa seakan-akan tidak tersentuh. Ingat loh, sorotan publik, kritisisme itu selalu muncul. Kan itu sebenarnya perdebatan kita secara umum. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana elit kemudian masyarakat kita termasuk pada aktor-aktor yang kemudian menjadi pejabat publik jangan pernah sekali lagi nabrak aturan-aturan yang sebenarnya kasat mata itu tidak pernah terjadi di kita. Kan itu saja sederhananya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kang Pipin tadi sudah mau menanggapi, nanti juga Mas Uki silakan menanggapi. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Kang Pipin, kita berbicara soal bagaimana relasi kekuasaan yang akhirnya bisa berdampak negatif, baik itu kepada personalnya maupun kepada lembaga yang dipimpinnya. PKS juga sangat sepakati soal itu? Ya, saya kira yang pertama saya ingin koreksi Bang Adi dulu ya. Tadi harta tahta dan wanita, jadi objek penderita. Jadi saya kira mempersalahkan wanita ya, harus agak hati-hati nih. Tapi bagi saya ya siapapun ya, pria wanita berpotensi melakukan pelanggaran menjadi penyebab ya satu kekuasaan penyelewengan. Dan bagi kami ya melihat apa yang terjadi ini harus menjadi refleksi bagi kita ya, bahwa ternyata lembaga baru yang dibangun pasca reformasi ternyata terjadi proses pembusukan di dalamnya. Menurut saya ini banyak faktornya. Kalau tadi saya kira dari proses seleksi, saya kira Bang Habibur Rahman sebaiknya kita menerima bahwa ada evaluasi yang harus kita terima. Jadi proses-proses yang ada di DPR, misalnya ketika ada proses kepentingan politik tentu selalu ada di situ. Tetapi bagaimana kepentingan politik itu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, maka sudah selayaknya kita mencari sosok yang punya integritas, kapasitas, dan kredibilitas. Sehingga ini bisa diantisipasi sejak awal. Jadi bagi kita adalah ketika kesadaran ya, kita tidak bisa menutup diri bahwa kenapa proses pemilihan itu ada di legislatif misalnya. Salah satu lembaga yang memilihnya, karena
legislatif adalah perwakilan rakyat. Jadi seolah-olah itu memang adalah rakyat yang memilih, yang memberikan mandat itu kepada dewan. Tapi memang yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita memiliki para anggota dewan yang memang menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya bahwa etika ini sangat penting. Maksud Kang Pipin apa? Jadi bagi di kita DPR memang banyak yang di DPR, belum jadi contoh. Ya saya kira ini evaluasi bagi kita. Ketika misalnya di DPR ini kita punya standar moral yang tinggi, maka yang akan dipilih adalah orang yang terbaik. Makanya saya katakan misalnya kalau kita mohon maaf ya nonton dorama ya atau drakor misalnya, kalau misalnya ada pelanggaran etik tidak perlu menunggu proses hukum, dia akan mundur. Nah budaya mundur itu yang tidak ada di kita. Ini kan membuat publik ini merasa bahwa ya dia aja nggak mundur. Kaitannya dengan DPR maksudnya karena DPR juga tidak bisa memberikan contoh itu? Ya saya kira bagi kita siapapun lembaga manapun termasuk kan yang bertanggung jawab tidak hanya DPR. Eksekutif presiden juga tentu harus bertanggung jawab ketika proses seleksi juga ada kontribusi eksekutif di situ. Jadi bagi kita memang ini harus menjadi refleksi bagi kita daripada kita misalnya cuci tangan lepas tangan atau lebih banyak misalnya mempertahankan diri, lebih baik ini menjadi refleksi. Ada 3 nih. Jangan defensif tapi harus refleksif. Betul, saya melihat bahwa apa yang dibahas kita malam hari ini penting untuk ke depan. Kenapa? Karena budaya malu itu tidak ada. Jadi ketika ada kesempatan kesalahan, maka sudah selayaknya. Banyak sebenarnya kasus. Kominfo misalnya, ketika virus itu menyebar kemudian data publik, kita tidak melihat ada sosok pejabat publik yang levelnya atas kemudian mundur, tapi yang di bawahnya mungkin yang dikorbankan. Jadi pada titik itu ya mungkin saya ya karena kami dari Partai Islam melihat misalnya kita memang negara bukan negara Islam, tetapi terkadang para pejabat publik itu bersikap sekuler. Ketika negara, mohon izin, ketika dia adalah seorang yang beragama, tetapi ketika melakukan pelanggaran dia simpan itu agamanya. Ya, padahal dia menggunakan relasi kekuasaannya untuk melakukan pelecehan, kekerasan dan sebagainya, dan pelanggaran termasuk korupsi. Nirmoral, kurangnya budaya malu, kurangnya role model, kemudian lebih banyak defensif daripada reflektif gitu ya. Ada 2 di sini, Bang Habib dan juga Mas Uki. Di sini tadi Kang Pipin mengatakan ini juga ada peran presiden, ada peran eksekutif dan DPR tidak bisa lepas tangan. Mulai dari Kang Uki dulu, ada peran eksekutif, ada peran presiden di situ, Kang Uki. Iya, ini sebenarnya kalau dibilang peran ya banyak sekali pihak yang terlibat. Ya, artinya dari semenjak orang tersebut dipilih, di sini prosesnya melibatkan multi lembaga, berbagai lembaga, baik itu eksekutif ya. Kalau memang kita hanya ingin meneropong itu. Tapi begini, saya kepingin kita menarik ke belakang sedikit ya. Kita mundur lagi lah sedikit sebelum kita terburu-buru berkesimpulan bahwa wah negara ini roda pemerintahannya nirmoral misalnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ada 160 lembaga non-kementerian ya, plus juga lembaga non-struktural di Indonesia. Kita hanya menyoroti 3. Tapi kalau kemudian gara-gara 3 ini kita kemudian menyimpulkan ya bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan nirmoral, itu artinya kita mengambil kejadian-kejadian yang sifatnya insidentil dan seolah menyimpulkan ini adalah sebuah fenomena. Nah, ini kita harus sedikit berhati-hati soal itu. Menurut saya, menurut kami di PSI, kami tidak sedang membela pelaku, ya menurut kami pelaku pantas dihukum. Tapi kalau kita kemudian terburu-buru menyimpulkan bahwa negara ini diselenggarakan dengan tanpa moral, ya, saya pikir ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat nirmoral itu sendiri. Jadi begini, kalaupun kita melihat kepada 3 lembaga yang sedang kita bicarakan, kalaupun kita melihat kepada 3 lembaga yang kita sedang bicarakan ya, sebenarnya kalau dari yang saya lihat, misalnya nih, pertama, ini sebenarnya bukan kejadian yang baru terjadi sekarang aja kok, gitu ya. Misalnya saya membuat catatan pada tahun 2013 Pak Akil Mokhtar ya, Ketua MK saat itu ya, beliau juga dicopot karena pelanggaran etik. Lalu tahun 2020 ada 20 penyelenggara pemilu diberhentikan oleh Bawaslu. Pidana, ya. Tanggal 2020 lagi. Ya pidana lebih dari etik, Bos. Ya. Tanggal 2020 lagi MA mensanksi 52 hakim ya. 52 hakim akibat pelanggaran etik ya. Baru belakangan ini kita membahas yang 3 ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah kemudian ini tidak disanksi? Mereka melanggar etik disanksi. Mereka disanksi kok. Ya. Bagi saya ya, apakah ini kemudian kita menyimpulkan bahwa roda pemerintahan bobrok? No, justru terbalik Mbak Sylvia. The system works, check and balance works.
ya, bahwa sistem pengawasan yang sudah dibentuk secara bersama-sama ini juga bekerja. Ya. Buat kami ya, misalnya kita melihat, karena kan lembaga pemerintah itu tupoksi utamanya ya secara kolektif itu adalah memberikan pelayanan kepada publik, misalnya kayak gitu ya. KPU ya, menurut survei LSI itu 83,6% itu puas terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut survei indikator 82% sukses. Ya. Baik. Dan Anda ingin mengatakan meskipun pucuk pimpinannya bermasalah, tapi roda institusinya semua karena tugasnya masih tetap karena bisa berlangsung. check and balance itu bekerja. Baik. Jadi kita harus cermat jeli, ya, memperhatikan bahwa tapi pertanyaan ini bukan saya adalah, soal institusinya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah ada peran eksekutif dan terutama peran presiden yang akhirnya membuat ada masalah-masalah ini di tiga pucuk pimpinan ini? Kalau kita tadi melihat variabel siapa yang memilih, tentu semuanya terlibat, Mbak Sylvia. Terlibat tapi belum tentu bersalah, begitu? Semuanya terlibat memilih si ketua KPK. Memiliki peran maksudnya bukan... Ya, mereka memiliki perannya masing-masing lah. Tapi kan begini, saya juga setuju dengan Mas Pipin tadi ya, bahwa Mas Pipin tadi tidak terlalu sibuk mencari siapa yang salah, tapi mari kita evaluasi. Begitu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang baik. Prof Gayus juga tadi mengatakan bahwa tadi kita berbicara ya sebelum mulai, mungkin ada baiknya ya disebut mahkamah etik ini dibikin. Dan ini tidak di dalam lingkup internal. Nanti kita akan sampai pada solusi konkret yang bisa diberikan ya. Tapi dari Kang Uki saya lempar dulu ke sini, baru ke sini lagi ya. Mas Ferry, ada yang menarik ketika Kang Uki mengatakan jangan gara-gara 3 kasus yang insidental ini, kita langsung mengeneralisir seolah-olah ini sudah menjadi fenomena yang membuat roda pemerintahan kita menjadi nirmoral. Apakah juga bisa kita melihat seperti itu? Saya juga belum sampai ke kesimpulan pemerintahan nirmoral. Tetapi kan dari judulnya sudah dibilang, ini ada orang yang mengabdi kekuasaan nirmoral gitu ya. Dan bagi orang-orang yang punya masalah masuk kepada institusi-institusi penting ini, pasti berdampak. Kan itu ceritanya. Nah, dari mana dampak akibat negatif orang-orang seperti ini terpilih, kita telusuri proses seleksinya. Dan polanya banyak, pola seleksi yang terbaik itu. Dan itu harus jadi pilihan. Misalnya Mahkamah Konstitusi, kalau dibaca dan disimak baik-baik pasal 24C, tidak pernah disebutkan bahwa 3 lembaga ini menyeleksi hakim konstitusi. Mereka hanya ditugaskan untuk mengajukan. Bahasa seleksi dan proses seleksi itu muncul di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi ada pengembangan wewenang. Kalau kita lihat dari fungsi dari DPR saja, 3 saja fungsinya. Budgeting, anggaran, gitu ya. To legislate, membuat undang-undang. Dan terakhir pengawasan. Tidak ada fungsi yang bicara soal proses seleksi. Jadi bagaimana kalau kita taat konstitusi dan kemudian gagasan berkonstitusi, sebenarnya ini akan baik-baik saja. Jadi yang akan mengajukan 3 lembaga diberikan wewenang atau ruang lain dalam proses seleksinya. Toh ketiga lembaga ini tidak pernah konsisten dalam menyeleksi hakim konstitusi. Dulu DPR ada prosesnya. Tiba-tiba dalam kurun waktu tertentu tidak ada proses yang melibatkan publik. Dalam hal tertentu bahkan ditunjuk langsung. Ini saya hormati teman-teman DPR. Tetapi dalam fakta-fakta tertentu kita tahu harus terbuka kita. Misalnya proses penunjukan Hakim Guntur Hamzah. Tidak ada proses seleksi, tidak ada keterbukaan, tidak ada kemudian bagaimana melibatkan publik. Tunjuk langsung orangnya. Ini kan melanggar sistem yang sudah mereka tetapkan sendiri. Bagaimana dengan proses masuknya orang-orang politik di ruang Mahkamah Konstitusi? Bagaimana hakim konstitusi bisa mengadili produk legislasi yang dibuat oleh teman-teman politik sendiri, sementara mereka ada di ruang itu? Bagi saya, proses ini jangan melihat masukan publik itu sebagai bentuk mereka tidak sayang lembaga-lembaga. Kami sayang bahkan. KPK misalnya Mbak Sylvia. Ketua KPK ini sudah punya berbagai indikasi pelanggaran etik sebelumnya. Saat proses seleksi juga. Bahkan sebelum itu. Jadi kenapa kemudian malah orang ini dipilih oleh teman-teman partai politik? Akhirnya punya kecenderungan, ujung-ujungnya kalau mereka melakukan penangkapan, nuansa politiknya tinggi sekali. Karena partai yang berkuasa sedang berbeda. Nanti kalau sedang kalah mereka jadi korban, mereka mengeluh.
Jadi bagi saya perlu, bagi saya refleksi yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin solusinya ujuk-ujuk Mahkamah Etik misalnya, mohon maaf Prof, kan juga sudah banyak yang bicara Mahkamah Etik. Kita ketahui bahwa bagaimana kalau hakim Mahkamah Etik juga melanggar etik? Apakah Mahkamah Etik yang akan mengadili lembaga-lembaga negara ada di konstitusi kita? Baik. Apakah gagasan ini ujuk-ujuk muncul dari kepala Prof. Jimli dan Prof. Gayus karena tidak nyaman dengan berbagai pelanggaran etik? Kan perlu kajian-kajian yang lebih serius dan mendalam untuk kemudian menentukan pilihan ketatanegaraan. Udah Ferry ditanggapi dulu sama Bang Habib dan juga Prof. Gayus ya. Soal bagaimana DPR, banyak sekali peran-peran DPR di sini yang tidak bisa dipisahkan dari peran Presiden juga banyak, Mbak. Peran Presiden juga banyak. Bang Habib silakan. Ya, saya ada di sisi yang optimis dalam melihat situasi saat ini. Ya, seburuk apapun, ada masalah apapun, saya tidak sampai hati mengatakan lembaga-lembaga negara saya sendiri nirmoral, biadab, apalagi bahasa-bahasa yang sangat kasar, ya, sangat tidak mendidik dan sangat tidak memberi semangat bagi kita semua, apalagi buat anak-anak muda kita. Ya, menurut saya dalam konteks menerima kritikan, DPR itu lembaga yang paling banyak, yang paling bisa, yang paling terbuka menerima kritikan. Silahkan saja dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Setiap hari kami terima masyarakat, ya, RDPU menyampaikan kritikan, masukan dan lain sebagainya. Kami tindak lanjuti, kami dengar, ya, macam-macam. Ya. Jadi kalau dianggap kita defense juga, menurut kami DPR itu lembaga yang paling tidak defense. Saya bicara lembaga ya, Sylvia ya, nggak bicara orang per orang, partai per partai. Saya juga nggak mau jadi polisi akhlak, ya, bahwa kelompok saya lah yang paling berakhlak, ya kan, kelompok saya lah yang paling beriman. Karena itu menurut saya sesuatu yang nggak akan bagus juga kalau kita ingin melakukan pembenahan yang sistematis. Masukan dari teman-teman, coba saja deh, hampir tiap malam kita berdiskusi begini, masukan dari teman-teman. Semuanya menurut saya kita bisa terima kok, kita cermati, kita resapi, ya. Pemilihan, ya Mbak ya, pemilihan hakim agung di DPR itu setahun bisa 5 kali. Ya, setiap dipilih bisa 6 sampai 10 orang. Cek saja petinggi-petinggi organisasi yang cendekiawan dan lain sebagainya menyampaikan masukan dan sebagian besar diakomodir. Mohon maaf ya, saya sebut ya Muhammadiyah, ya PBNU dan lain sebagainya yang kita percaya sebagai institusi yang kredibel menyampaikan masukan, oh tokoh ini bagus, oh ini kader Muhammadiyah, ini kader NU bagus, kita akomodir kok. Ketika ada masalah 1-2 orang, kami DPR kita ya, bukan kami ya, DPR kita. Kebetulan aja saya sekarang anggota DPR ya. DPR kita sebut nirmoral, nirahlak. Menurut saya nggak fair gitu loh. Ya oke. Misalnya usulan beberapa orang termasuk saya ya. Kita bentuk semacam lembaga etik bersama kurang pas. Karena nggak diatur di konstitusi secara jelas. Tapi tunggu ya. Apa yang belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam konstitusi belum tentu inkonstitusional. Ya kan? Jadi banyaklah, kita namanya hidup ini kan terus berproses, berdinamika, ya, banyak hal-hal baru yang dulu memang belum ada di konstitusi kita. Kalau memang benar, apa salahnya kita exercise? Gitu. Berarti tidak defensif, tapi mau reflektif, ya, biasa ya, dicek saja lah. Tadi input teman-teman lah ya. Dicek saja apa yang terjadi selama ini di DPR. Dan Mbak Sylvia, boleh saya tambahkan Bang Habib sedikit ya. Sebaik-baiknya sistem penjaringan yang kita buat Mbak Sylvia, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Untuk itulah makanya ya dibutuhkan sistem pengawasan dan sanksi yang tegas. Kita akan bicara nanti soal sistem pengawasan. Sepertinya Prof. Gayus sudah ada ide apa sebetulnya sistem pengawasan yang paling tepat. Kita kasih waktu lebih panjang, habis jeda Prof. Sesaat lagi pemirsa. Harus sama-sama evaluasi dan
kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan. Pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Ini buat saya ini menjadi pelajaran penting lah. Baik, tidak selalu proses rekrutmen saja yang bermasalah, tapi juga pada saat proses pengawasan itu banyak catatan di situ. Prof Gayus, apakah ada satu solusi yang mungkin efektif untuk menyelesaikan semua persoalan ini? Begini, tidak selalu orang itu mempelajari suatu kejadian bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Nah, yang lalu itu kan dipilih dengan baik, idealnya. Tapi dalam perubahan-perubahan ketika sudah menjabat itu bisa berubah. Maka saya bilang bisa top down, tapi juga bisa bottom up. Nah, oleh karena itu Pak Ferry saya kenal cukup lama. Beliau orang baik dalam berpendapat. Kalau Pak Ferry diangkat ke Jaksa Agung, yakin dia akan baik terus. Ini manusiawi kan, orang bisa berubah. Jadi mari kita mengukur itu tidak dari asalnya sudah salah dipilih misalnya. Ya, ini satu pemikiran yang harus dibalik kadang-kadang, nggak selalu. Oleh karena itu kenapa saya persoalkan mahkamah yang bukan ide saya, banyak yang berpikir, tapi saya lebih mempelajari karena saya pernah menjadi ketua BK ya, saya pernah untuk DPR 2 periode saya memimpin BK. Kan saya tahu etik ini berbeda dengan hukum, sangat jauh ya. Menjadi aspirasi hukum boleh, menjadi asas kemudian menjadi norma. Tapi tidak bisa dipisahkan juga karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Ya. Saya lebih suka kepada akhir yang terjadi dan setelah terjadi ada satu bentuk lembaga yang sifatnya mempunyai otoritas. Otoritas, istilah otoritas ini harus dipegang sebagai satu konsekuensi yang mesti diterima. Karena DPR sudah berperan seperti itu, punya otoritas seperti itu. Presiden mempunyai peran karena otoritas seperti itu. Negara nggak semua sama. Hakim di Amerika Serikat itu tidak terkuat seperti di Indonesia karena yang menentukan juri, guilty or not guilty. Baru hakim mencari yang guilty kaitan dengan apa. Seperti itu. Jadi oleh karena itu bagi saya, mari kita mengukur kesalahan-kesalahan itu dengan lembaga kesalahan itu. Ya tidak boleh masing-masing di kelompoknya. DKPP supaya mengadili, tidak jeruk makan jeruk. Iya, DKPP mengadili anggota KPU, komisioner KPU. Nanti kan di kelompok itu tidak semua absolut ya, tidak semua juga satu suara itu. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dan mungkin juga saling menjatuhkan. Diingatkan di TAP nomor 6 tahun 2001 itu. Baik. Di TAP itu kan mengatur etika itu. Okay. Di antaranya untuk tidak melakukan saling menyalahkan, saling melihat kesalahan teman itu ada di salah satu etika pemerintahan. Okay. Nah, jadi bagi jadi misalnya KPK, Prof, tidak perlu ada dewas kalau begitu. Dewasnya boleh, tapi yang mengadili bukan dewas, harus lembaga etik tadi. Itu pikiran saya. Kalau kata Uda Ferry, kalau lembaganya etik personilnya sendiri bermasalah, siapa yang akan mengadili? Lembaga etik akan mengadili. Lembaga etik yang akan mengadili. Siapapun, termasuk hakim diadili juga oleh hakim. Tapi bukan hakim di tempat dia berada. Bukan di PN di mana dia atau di MA. Ada lembaga pengadilan untuk etik. Itu maksud saya, jadi kita bisa lihat dari belakang. Setelah yang bagus tadi dipilih, kemudian jadi salah, nggak boleh menyalahkan pemilihnya. Dianya kita proses apakah seperti apa kesalahannya dan diadili dengan sanksi apa. Baik. Itu mungkin harus seragam. Jadi etik ya oleh etik, hukum oleh mahkamah hukum gitu. Oke, baik. Saya izin mengomentari itu. Problematika konstitusional dan teknisnya. Di pasal 24 Undang-Undang Dasar clear disebutkan hanya ada 2 cabang kekuasaan oleh suatu Mahkamah Agung dan suatu Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau namanya satu KY. Ya,
Kayak lain lagi. Bukan, di satu itu. Di pasal 24B itu. Ya, ya. tapi di satu... Enggak, kalau di pasal 24 Risa hanya dua cabang kekuasaan, puncak kekuasaan kehakiman dua. Jadi, nah kalau kita menyebutnya mahkamah etik, itu bicara mahkamah pasti puncak kekuasaan itu peradilan. Ya etik. Nah, padahal di konstitusi kita tidak boleh hanya ada dua kekuasaan itu. Kita kan tidak bicara. Nah, saya mau bilang problematika konstitusionalnya, Prof, bukan gagasannya. Problema konstitusionalnya tidak boleh kan dilabrak. Bisa amandemen. Ya. Kenapa tidak? Kedua problematika teknisnya. Sekali lagi pertanyaan terbesarnya, bagaimana kalau hakim mahkamah etik yang melanggar etiknya? Ya diadili mahkamah etik. Diadili oleh mahkamah etik itu sendiri kan? Mahkamah etik berbeda problematika dengan keduanya lembaga... Prof, adalah kalau mahkamah etik itu mengadili seluruh jenis pelanggaran etik lembaga negara, orang seperti apa yang menguasai seluruh bidang problematika etik? Kan tidak, misalnya bidang kepemiluan, konsep problematika etiknya besar sekali. Bahwa ada azas, tidak boleh peraturan yang tidak pasti, dan hasilnya harus kemudian tidak pasti, dan segala macam, itu kan azasnya. Baik. Jadi kalau kemudian azasnya berbeda-beda, lembaganya berbeda-beda, kita akan mengumpulkan orang menguasai etik. Saya akan membalik pengertiannya. Ya. Bagaimana kalau hakimnya juga terdiri tidak satu kelompok. Misalnya di Eropa Barat itu pernah terjadi agama, ulama tertinggi yang sebagai hakim. Ya. Kopernikus penemuan itu, Galileo diadili oleh paus. Sampai buta di penjara dia. Saya malah mau menjelaskan hal yang lain dalam konsep peradilan etik lembaga. Kalau yang jadi siapa, sebenarnya hakimnya pun juga bermasalah, tergantung otoritas. Dia punya otoritas di zaman itu. Di dalam aspek ketatanegaraan juga sudah ada solusinya. Konsep impeachment berbasis etik itu sudah ada lembaganya. Ya fokuskan saja misalnya ditambah kewenangan Mahkamah Konstitusi kalau memang gagasannya amandemen gitu ya. Kenapa tidak impeachment tidak hanya soal presiden tapi juga pejabat-pejabat lembaga negara lain. Itu yang ditarik ke Mahkamah Etik, bukan sebaliknya. Jangan diperbanyak lagi lembaga negara. Enggak terlalu jelas. Sepertinya akan panjang ini. Kenapa? Kita jeda dulu, masih ada satu segmen ya. Masih ada satu segmen untuk membahas ini. Mas Adi, nanti saya juga ingin minta tanggapan Anda secara politiknya. Ini apakah nanti kita bisa berharap pada pemerintahan baru, pada legislatif baru untuk bisa menghasilkan pucuk-pucuk pimpinan yang baru. Sesaat lagi pemirsa. Baik, kita sampai di segmen terakhir, pemirsa. Saya berikan dulu ke yang belum berbicara ya, Kang Pipin dan juga Mas Adi di sini. Kang Pipin, di tengah kita sedang proses mencari calon pimpinan KPK ya, ini adalah masa-masa penting. Kita dengar bahwa isunya adalah susah mencari calon pimpinan KPK. Angkanya itu sekarang sampai hari ini baru 69. Tapi di sisi lain kita juga melihat mantan ketua KPK, Pak Firly Bahuri yang statusnya sudah tersangka, itu asyik main bulu tangkis gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, apakah ini semakin menyurutkan orang-orang di luar sana yang mungkin sebetulnya berpotensi, tapi ketika melihat contoh-contohnya seperti ini, akhirnya akan susah kita semakin mendapatkan calon-calon pimpinan yang berintegritas, yang punya moral tinggi? Betul, betul. Saya kira bagi kita ya sebagai sebuah bangsa seharusnya peristiwa-peristiwa bersejarah ini harus menjadi refleksi pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai ini terulang. Jadi dan ini tentu tergantung standar moral kita. Apakah standar moral kita tinggi atau memang rata-rata? Apalagi yang kita bahaya ketika di bawah. Maka ketika kita berbicara etik, saya mohon maaf ya, Bang Ferry, saya setuju memang ada, misalnya secara pribadi ya, ini belum tataran partai, ada mahkamah etik ini. Kenapa? Sehingga nanti kita berbicara tentang etik ke depan tuh. Jadi tidak selalu berbicara yang terkait dengan pidana, tetapi etik itu menjadi standar kita. Sehingga bisa menjadi perbincangan. Selama ini tentu peradilan itu berbicara tentang kasus-kasus pidana. Nah ketika kita punya kasus kemarin, Mahkamah Konstitusi, bagaimana disitulah kita berbicara tentang mahkamah etik, pentingnya etik. Nah di sini tinggal apakah opini publik yang berkembang ini ditangkap nggak oleh para regulator, oleh pengambil kebijakan, bahwa ini penting. Kalau misalnya kita melupakan itu semua, maka nggak akan terjadi, Prof, mahkamah etik ini. Ini akan menjadi angin lalu
kita melupakan kasus itu dan potensi terulang kembali di masa yang akan datang. Jadi bagi kita semua peristiwa itu seharusnya memberikan pelajaran. Termasuk saya kira, mohon maaf Mas Uki ya, ketika tadi Anda mengatakan bahwa proses ini sistem kita bekerja dan jangan disalahkan prosesnya. Kalau kita sudah melihat rekam jejak seseorang itu, misalnya ada kasus-kasus yang membuat dia berpotensi melakukan pelanggaran, seharusnya di situ para lembaga yang menyeleksi itu sudah bisa menentukan bahwa sebaiknya ini jangan. Itu sudah ada alarmnya, ada warningnya di situ. Kalau itu terjadi, maka prosesnya itu kong kali kong sejak seleksi, pengawasan, ya, sehingga apa yang terjadi interlocking, saling sandra di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Saya katakan begini, salah satu refleksi ketika ini kan kasus ketua KPU terjadi sebelum proses pemilihan 2023, kemudian diputus sekarang. Kita tidak tahu, ini kan tidak terjadi dalam kondisi vacuum of power. Apa yang terjadi ketika kasus ini 2023, kemudian baru diselesaikan saat ini. Jadi memang kita memahami ketika kesalahan pribadi ini tidak bisa menjadi kesalahan lembaga. Hasil pemilunya tetap kredibel, tetapi tentu catatan buruk ini seharusnya menjadi pelajaran bagi sebuah bangsa. Jangan sampai ini menjadi angin lalu bagi kita. Kang Pipin tahu kan bahwa Badan Penegakan Etik itu sudah ada kan? Betul. Ya udah, sudah selesai. Oke, baik. Tidak cukup waktu kita membahas itu. Mas Adi, pesan untuk pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, nanti akan ada legislatif yang baru juga, supaya betul-betul bisa menghasilkan pimpinan lembaga tinggi negara yang moralnya tinggi. Saya kira dua hal. Pertama dari segi penyeleksian ya, tentu kawan-kawan DPR khususnya harus paham betul terkait dengan track record para calon komisioner ya, ataupun calon-calon nanti yang akan menjadi pejabat negara. Kalau perlu tracking sejak TK dia, apakah TK itu pernah nyolong mangga tetangga sebelah atau tidak, atau nyontek misalnya. Atau tidak. Kalau itu memang terjadi sekecil apapun, bagi saya itu perlu dianulir. Waktu SMP pernah jahil atau tidak, waktu SMA, waktu di pesantren, apakah dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tidak normal. Itu penting untuk tidak melahirkan apa yang terjadi kita diskusikan malam hari ini. Karena kalau kita case to case sebenarnya Sylvia, kasus KPU ini memang seakan-akan tak ada kaitannya dengan proses seleksi. Karena ini adalah sangat pribadional, ini asusila terkait dengan wanita itu tadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan, jangan sampai sekalipun misalnya berasal dari ormas tertentu yang dinilai agamanya kuat dan seterusnya, kalau ini tidak melalui satu proses yang cukup ketat, saya khawatir akan seperti keledai, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Begitupun dengan kasus KPK, ini kan sangat tidak terkait dengan proses seleksi misalnya di DPR. Ini murni kasuistik soal korupsi. Tapi yang paling penting adalah selama proses penyeleksian, kalau memang terjadi kontroversi soal KPK itu kan panjang ceritanya. Banyak protes, banyak penolakan, tapi lolos sebagai pimpinan. Termasuk tapi misalnya ada soal... kaitannya, Kenapa? Mas Adi, ada kaitannya antara proses etik ini dengan proses pemilu. Nah kan itu yang ini kan itu yang sebenarnya jangan terulang memang. Dan PPLN. Termasuk itu. Nah, termasuk yang MK, termasuk juga kita ingin menghindari siapapun yang tadi jadi hakim MK sebisa mungkin harus dijauhkan dari anasir-anasir kekuasaan dan politik. Kan itu saja sebenarnya, bahwa mereka punya persoalan sifatnya pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana itu yang kemudian harus dinyatakan. Tanpa itu semua, Sylvia, saya kira pejabat publik kita ini akan berlaku sewenang-wenang. Kuncinya adalah siapapun Anda kalau sudah jadi pejabat publik, sehebat apapun Anda, kalau melanggar sesuatu etik, entah itu pidana, entah itu moral, Anda akan jatuh di tengah jalan. Kira itu kuncinya. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya ya, pembicaraan soal ini ya. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini, pemirsa. Kita tidak butuh para pengabdi kekuasaan yang minus moralnya, kita butuh para pemimpin yang urat malunya belum putus. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di Kontroversi berikutnya. Selamat malam.